Oma dan Opa, sahabat PKLU, dimanapun saja berada. Selamat berjumpa kembali dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Saya Yuni Salmon, anggota PKLU dari Jemaat Margomulyo, Yogyakarta. Memegahkan diri dan sombong, kasih itu sabar, kasih itu bersahaja, kasih tak serakah, tidak mementingkan diri sendiri. Dalam kasih kita saling memahami, berbagi suka maupun duka bersama, tak memandang insan dalam perbedaan, semua sama di hadapan Allah. Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sebut dengan nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami datang kepadamu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Hanyalah Roh Kudus yang menyertai kami, agar kami bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu. Amin. Kita membaca Alkitab dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 12. Demikian bunyinya. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Demikian pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Salam. Pembacaan untuk renungan, kasih kepada Tuhan tetap bertumbuh di era digital. Tidak dapat dipungkiri, di tengah zaman digital yang serba cepat, penuh dengan kebisingan informasi, sering muncul ujaran kebencian serta banyaknya kepalsuan yang disiapkan dengan sangat baik dan diungkapkan dengan berani di media sosial. Bahkan dalam media sosial muncul keinginan untuk dilihat dan dipuji melalui postingan yang memamerkan diri dan menampilkan akturisasi diri. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 12. Rasul Petrus menjadikan orang-orang mendatang sebagai tujuan suratnya. 1 Petrus ayat 1 Petrus ayat 1. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatis, Kapadokia, Asian Kecil dan Bitinia,
yaitu mereka yang terpilih menyampaikan mereka sebagai pendatang dan perantau di dunia ini untuk melawan dan menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Arti pendatang dan perantau dapat juga ditunjukkan buat kita semua saat ini, bahwa kita harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, hidup dalam kasih sebagai pendatang dan perantau. Menjadi sebuah prinsip yang harus selalu bahkan setiap hari. Kasih Tuhan harus terlihat, bukan hanya dikatakan begitu pun dalam postingan ayat-ayat Alkitab di media sosial, harus dibuktikan melalui kepedulian nyata kepada mereka yang berduka, sakit, dan terluka. Kita dapat peduli lewat media digital. Konsistensi hidup yang murni dinyatakan setiap hari bagi mereka. Bahkan tidak ada yang melihat. Mari gunakan teknologi bukan untuk memuaskan daging, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Petrus menekankan bahwa hidup kita harus menjaga kesaksian di tengah masyarakat, agar mereka yang melihat perbuatan kita memuliakan Allah ketika kasih Tuhan nyata dalam hidup. Maka mereka yang semula menghina bisa memuliakan Allah karena kesaksian hidup kita. Demikian pembacaan untuk renungan pada pagi hari ini. Kasih itu sabar, kasih itu memaafkan, kasih tak pemarah, tak menyimpan kesalahan sesama. Kasih itu sabar, kasih itu tulus hati, kasih selalu bawa sukacita serta damai sejahtera. Dalam kasih kita saling memahami, berbagi suka maupun duka bersama, tak memandang insan dalam perbedaan, semua sama di hadapan Allah. Kasih itu sabar, kasih tak berkesudahan, walau dunia hilang, tapi kasih tetap ada selamanya. Opa Oma, setelah kita membaca firman Tuhan dan renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami masih bisa membaca firman-Mu, juga merenungkan semua firman-Mu Tuhan. Biarlah kami semua Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kemurahan, kemudahan. Kami juga berdoa untuk Dewan PKLU yang telah merencanakan program ini semuanya. Kami juga berdoa agar Dewan PKLU bekerja dengan baik sesuai dengan kehendak Oma dan Opa. Terima kasih Tuhan juga Engkau telah menyertai kami. Semua Opa Oma diberikan kesehatan, juga
tetap berkegiatan dengan semangat dan baik. Untuk opa oma yang sedang menderita kelemahan tubuh ataupun sakit apapun, biarlah Tuhan jamah, biarlah Tuhan menyertai untuk kesembuhan mereka. Tak lupa kami berdoa, ya Tuhan, terima kasih atas semuanya. Kami telah Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kesempatan untuk merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Selamat pagi Opa dan Oma. Selamat beraktivitas di pagi hari ini sampai berjumpa kembali di masa yang akan datang. Dah.